Salam papa, mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi dengan ibadah online anak sekolah minggu di KPI Resort Maranatha, Minggu 23 Agustus 2020. Dengan tema mendengarkan didikan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat dulu sebentar, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Semua bagi berdiri ya. Kita sambungkan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami bisa melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, seperti kami akan memulainya, bantu kami Tuhan agar kami dapat tenang, kami dapat tertib Tuhan dalam mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Bapak Guru selama ini. Hanya ingin berdoa dan
Artinya, kita harus patuh serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau menggunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharaannya. Demikian ya Tuhan, sama-sama kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan selalu mencerita firman Tuhan berkata. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Jessica Storus. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Bapak yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati adik-adik hamba yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau menceritakan tentang kisah Alkitab dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3 dengan tema mendengarkan didikan. Nah, terlebih dahulu kita mau baca ayat Alkitabnya karena 3 ayat aja. Yuk sama-sama. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 2. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan menimpa kebinasaan. Ya adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak manfaat mendengarkan didikan itu? Iya benar. Kita dapat melakukan hal yang lebih baik. Kita dapat melakukan yang lebih baik disenangkan orang lain. Kita tahu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita melakukan hal yang baik dengan kita mendengarkan nasihat atau didikan. Nah adik-adik pernah kan dinasihati dari orang tua? Iya. Nah adik-adik, ketika adik-adik lagi lalai dalam bermain game, atau bermain yang sebagainya, adik-adik yang perempuan sering ya kan main karet, ya kan, terus main game juga sih, iya ya anak perempuan sekarang, gak hanya anak laki-laki kan, nah adik-adik keasikan tuh main game,
Wow. Tiba-tiba mama atau bapak kita menyuruh kita dan mengingatkan kita, "Hai, ayo dibagusin dulu mainannya. Ayo belajar dulu." Tapi adik-adik malah meresponnya begini, "Ah, iya mak, bentar, nanti aja dulu." Nantinya kapan adik-adik? Pernah kan? Oke, tapi adik-adikku dari hal itu kita harus berubah. Kita harus bisa dapat berbuat yang baik. Nah adik-adik, rasa hal yang tadi itu yang kakak sampaikan ketika adik-adik tidak mendengarkan omongan orang tua, nasihat orang tua untuk merapikan mainannya dan belajar, itu rasanya baik atau buruk? Buruk kan? Nah, sebagai anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik harus mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita. Karena nasihat dan didikan orang tua kita itu adalah nasihat yang baik. Untuk mengarahkan kita dapat lebih tahu yang mana yang harus kita lakukan. Nah, misalnya lah adik-adik kakak main guli, ya kan? Main Lego. Gulingnya sama Legonya berserak tuh di tangga atau di lantai. Tiba-tiba mamanya atau bapaknya jalan. Wah, kepleset dong ya. Dia jatuh orang tua kita. Terus kena kakinya atau kepalanya, apa adik-adik tidak sedih? Sedih kan? Gak mau kan lihat orang tua kita kesakitan? Jadi adik-adik kita, kalau kita tidak mau melihat orang tua kita kesakitan, adik-adik kakak harus merapikan mainannya, mendengarkan nasihat orang tuanya. Nah, ini ada cuplikan video buat adik-adik kakak, agar adik-adik kakak bisa memahami bagaimana sikap anak-anak yang baik. Dan bagaimana kita harus meminta maaf dari perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Tiap kita melakukan kesalahan, kita sebaiknya harus bisa meminta maaf. Dan jangan melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Seperti ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya?
Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hi, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Oke adik-adik. Nah, di sini ada kisah seorang bangsa Israel. Tahu kan bangsa Israel? Iya, bangsa pilihan Tuhan. Nah, bangsa pilihan Tuhan ini sudah diberkati Tuhan, apapun yang dipekerjakan dia, Tuhan selalu mengikuti dia, Tuhan selalu memberkati dia sehingga semuanya berhasil. Nah, adik-adikku, di bangsa Israel, orang tuanya tidak hanya mengajari kita tentang keagamaan saja, tetapi mengajarkannya tentang pengetahuan. Makanya di orang Israel itu banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil. Begitu juga dengan adik-adik kakak. Kalau adik-adik kakak bisa mendengarkan nasihat orang tua dan ajaran orang tua, pasti kita berhasil. Kalau dimanapun kita berada. Dan dua hal yang harus kita ketahui dan kita pelajari dari sikap orang Israel adalah yang pertama, mereka mau mendengarkan nasihat dan didikan ayah dan ibunya. Dan yang kedua, mereka menjaga tutur kata mereka dalam berbicara. Berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Oke adik-adik, yuk kita buka kitab Amsal 1 ayat 8 sebagai penutup firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah,
tadi sudah kakak jelaskan pertama, kita memang harus mendengarkan ajaran ayah. Dan mendengarkan nasihat ayah. Serta jangan lupa untuk mendengarkan nasihat ibu juga. Jangan pernah kita sia-siakan nasihat ibu. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan yang diutus Tuhan untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan kita. Nah, kemudian kita buka lagi Efesus 6 ayat 1. Oke, sudah dapat? Kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan yang kita sampaikan hari ini. Semoga adik-adik kakak dapat memahami firman Tuhan ini dalam hal mendengarkan didikan, nasihat dari orang tua kita agar kita dapat melakukannya di dalam Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita sehingga apapun yang kita lakukan berhasil dan apapun yang kita rasakan dalam hal pergumulan maupun hal kebaikan kita tetap merasakan selalu hal bersyukur. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapak buat sabdamu yang telah kami dengarkan ya Bapak. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti tentang firman-Mu untuk kami boleh memahami lagi apa arti didikan itu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur mempunyai kedua orang tua yang hebat yang Kau utus buat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, agar orang tua kami pribadi lepas pribadi dapat selalu sehat Tuhan, dapat selalu dengan sukacita mendidik kami dan selalu diberikan rezeki Tuhan, agar kami dapat bersekolah dan dapat sehat-sehat Bapa. Bapa yang baik, ajari kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan, biar kami selalu dapat memberikan yang terbaik buat orang tua kami, agar orang tua kami dapat senang dengan apapun yang kami lakukan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik terkasih, untuk memberikan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang baik. Untuk
Kuduskanlah kamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa